Waktu itu banyak pakar-pakar yang pinter-pinter, sampai sekarang masih menganggap dirinya pinter, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung seorang penasehat di jajaran Menteri Koordinator Perekonomian era Abu Rizal Bakri. Penasihat ekonomi yang saat itu merupakan anak buah Abu Rizal Bakri tersebut, kata Prabowo, justru membuat petani semakin sengsara karena impor beras. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberi sambutan di acara Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 2026 di Gorontalo pada Rabu 24 Juni. Awalnya Prabowo menyinggung soal dirinya yang sudah 4 kali kalah dalam pemilihan presiden alias Pilpres di Indonesia. Meski sudah kalah banyak, Prabowo mengaku tetap kukuh untuk maju di Pilpres Indonesia. Alasan Prabowo yakni menurutnya karena selama ini arah pembangunan Indonesia sudah keliru karena menganut paham neoliberalisme. Neoliberalisme adalah ideologi politik dan ekonomi yang menekankan kapitalisme pasar bebas, perdagangan bebas, dan pengurangan campur tangan negara dalam perekonomian. Paham ini mendorong privatisasi aset publik, deregulasi, dan pembatasan peran pemerintah hanya sebagai penjaga kerangka hukum untuk menjamin persaingan. Ideologi inilah, kata Prabowo, yang membuat petani dan nelayan semakin sengsara dan hidup dalam garis kemiskinan. Prabowo lantas memberikan contoh saat di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Ketika itu pengusaha Indonesia Abu Rizal Bakri menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Abu Rizal Bakri pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian pada periode 2004 hingga 2005 di awal masa pemerintahan Presiden SBY. Saat itu Prabowo menjabat sebagai Himpunan Kerukunan Tani Indonesia alias HKTI. Prabowo lantas bertemu dengan Bakri untuk memohon agar pemerintah menghentikan impor beras. Namun kata Prabowo, betapa kagetnya dia mendengar pernyataan salah satu penasehat di Menko Perekonomian tersebut. Anak buah Abu Rizal Bakri itu menyebut bahwa petani di Indonesia tidak efisien sehingga negara harus mengimpor beras dari Vietnam. Prabowo pun menyebut bahwa pandangan penasehat ekonomi itu adalah salah besar. Padahal pernyataan itu dikeluarkan oleh orang yang pintar menurut Prabowo. Maka kata Prabowo, baru terjadi di era kepemimpinannya Indonesia bisa swasembada beras. Hal ini, kata Prabowo, baru terjadi lagi setelah tahun 1984 lalu. Diketahui Indonesia hanya mengalami swasembada beras pada tahun 1969 hingga 1984. Pada tahun 2025, pemerintah pun mengklaim berhasil swasembada beras. Capaian ini berhasil diraih lebih cepat dari target nasional, yakni hanya dalam waktu 1 tahun dari target 4 tahun yang telah ditetapkan pemerintah. Capaian swasembada pangan 2025 tercermin dari sejumlah indikator utama yang menunjukkan penguatan signifikan di sektor pertanian nasional. Produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton, meningkat 4,09 juta ton atau 13,36% dibanding tahun 2024. Kenaikan produksi tersebut menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton, sehingga Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang tahun 2025.